Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Ikhwafillah, assalamualaikum wa iyyakum. Kita buka jazah kita dengan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, bahkan kenikmatan yang luar biasa pada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, taslim, moga-moga senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Nah, Rasulullah itu dalam sebuah hadis dikhabarkan, atani Jibril fi nisfi lailati minasa. Jadi pernah Jibril itu datang pada pertengahan bulan Sa'ban. Kemudian ya, Jibril mengatakan bahwa bulan Sa'ban itu adalah tuftahu abwabar rahmah, yaitu adalah bulan di mana Allah tuftahu abwabas sama wa tuftahu abwabar rahmah, yaitu terbukanya pintu langit dan terbukanya yaitu adalah pintu rahmat. Fayaghfiru, maka Allah akan ya mengampuni ya li jami'in, ya semuanya makhluk hidup ini, illa ya, kecuali siapa? Musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dirinci lagi oleh ya Jibril itu, illa mangkana lahu, dan juga tidak akan mendapatkan ampunan. Yang pertama adalah sahiran, yaitu orang yang melakukan sihir. Sahiran. Kemudian yang kedua kahinan, yaitu orang yang meramal, mendatangi tukang ramal. Au musahinan. Musahinan itu apa? Orang yang kemudian ya berkonflik atau cekcok antara satu dengan yang. Kemudian yang keempat yaitu adalah iron, itu orang yang terus-terusan dalam keadaan. Kemudian yang kelima mudminul khamr, yaitu orang yang nyekek, ya mudmin itu artinya nyekek, ya.
nyekek ya kepada khamr. Kemudian au akila riba atau orang yang memakan riba. Dan yang berikutnya uququl walidain, akal walidain, yaitu orang yang kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Au namam. Namaman itu adalah orang yang memecah belah, menyebarkan ya fitnah itu di kalangan kaum muslimin sehingga akhirnya menimbulkan yang namanya fitnah. Kemudian uququl walidain, kemudian namam, setelah itu adalah qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Tapi kalau kita melihat semuanya ya, dari awal sahiran sampai qati'ur rahim, ini semua adalah bersumber dari dua saja. Yaitu adalah satu, yaitu mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya mereka ayat tabi'ah hawahu, menuruti hawa nafsu, akhirnya jatuh kepada sihir, kepada dukun, ya, kepada minum khamr, kepada zina, kepada riba. Dan kemudian ya berkaitan dengan apa? Musahinan. Musahinan itu apa? Cekcok, pertikaian. Cekcok atau pertikaian itu akan menimbulkan akal walidain, yaitu adalah mereka itu akan pasti orang tuanya tidak. Dan pasti mereka itu akan namam. Namam itu apa? Memecah belah. Untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Qati'ur rahim. Pasti mereka itu akan terpecah belah. Dan bagaimana? Memutuskan tali silaturahmi. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita tarik kemudian, kalau kita melihat imperialisme dan kolonialisme, ujung-ujungnya di sana semua. Untuk menguasai sebuah negara, mereka harus ya menggunakan semua dosa tadi, 10 dosa tadi, untuk bisa menguasai sebuah daerah. Karena kalau Islam hadir, orang tidak demen untuk minum minuman keras. Kalau Islam itu datang, mereka tidak akan berzina. Kalau Islam datang, maka mereka tidak akan judi lagi. Kalau Islam itu kemudian hadir di kalangan mereka, mereka pasti akan menjadi orang yang paling berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau Islam itu hadir, pasti mereka tidak akan memecah tali silaturahim. Karena dalam hadis itu dikatakan man aroda ayub satallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fil umrihi wal yazil rahimah. Barang siapa yang ingin ya rezekinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yasil rahimah, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Jadi kalau Islam hadir semuanya hilang semua. Wong jadi apik kabeh. Kira-kira sing ya dodolan kemaksiatan iso payu apa ndak? Ndak payu, Mas. Karena ndak payu itu, maka terjadilah yang namanya perang kepentingan. Sirok bainal haq wal batil. Pertarungan antara yang hak dan batil itu akan terus-menerus di kalangan manusia. Karena apa? Ya memperebutkan keuntungan tadi. Karena itu, innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah laib. Laib itu main-main saja. Walahun, ya cuma ya, senang-senang saja. Hari itu kemudian berlalu, ya hilang semua jadi kenangan. Nanti kembali lagi, ya main-main lagi. Kemudian juga ya dolanan, senang-senang, hari itu berlalu lagi. Jadi kenangan lagi. Dan kita kemudian untuk berusaha mengingat supaya kenangan itu tetap berada di dalam diri kita, menembangkan lagu, kemudian juga melakukan puisi. Ini untuk mengenang ya masa lalu yang membuat kita menjadi bahagia. Ujung-ujungnya apa? Ya kita cuma main-main saja di dunia ini. Sedangkan tugas kita sebenarnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu di dalam hadis itu dikatakan sab'atun tunawwiruhul abd fil qabri. Ada 7 hal yang akan menerangi kuburan hamba itu sampai. Jadi apa yang bisa menerangi seorang hamba itu sampai hari kiamat? Artinya apa? Amalan ini tumus ya atau ya akan terus menerus ya mengalir di alam kubur itu sampai ya kemudian pada hari kiamat. Yang pertama apa? Yaitu al-ikhlasu fil ibadah. Berkaitan dengan orang syirik apa enggak? Kalau orang syirik jelas tidak ikhlas. Ya benar. Karena dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan sesuatu selain entitas dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu para orientalis itu biasanya sangat senang sekali untuk mengotak-atik ya, ilmu kalam ini supaya kaum muslimin ini kemudian saling bisa diadu domba antara satu dengan yang lain. Iblis, andahannya, dan seluruh ya dari setan yang golongan jin mau setan dari golongan manusia, ujung-ujungnya apa? Mereka pengen supaya umat manusia itu terpecah al-waqa'a bil baghdha'i wal adawati. Supaya mereka itu jatuh ke dalam kebencian dan permusuhan. Termasuk Homer kan juga begitu ya, membawa kepada kebencian dan permusuhan. Islam itu menganjurkan apa? Kedamaian. Sehingga kalau damai akhirnya repot nanti. Kalau orang itu menjauhi maksiat, Blackpink, K-pop, rapayu kabeh. Ya benar. Tahukah jenengan ketika K-pop ya, K-pop wave itu sudah diluncurkan di negara pertama sampai negara ketiga, itu sampai-sampai trendsetternya itu membuat orang Eropa, orang Amerika, bahkan negara-negara seperti Angola yang masih terbelakang sekalipun, mereka ikut dengan trendsetter mereka. Ya, tariannya, suaranya, dan boy bandnya, girl bandnya, dan sebagainya, itu kan habis. Tapi di belakangnya kan ada produk Korea, Samsung masuk, ya benar. Ya, jadi produk-produknya masuk, tapi didahului dengan apa? Yang namanya perang kebudayaan. Kalau Amerika kalau perang beneran kan, ya. Tapi kalau ya Jepang dan sebagainya itu dengan menjual budaya. Ujung-ujungnya sama, yaitu adalah menjual pabrik mereka. Tahukah jenengan, Jepang itu ketika masuk ke sini itu sejak tahun 1910. Jadi masuk ke sini itu nyamar menjadi ya, pemain kabaret, masuk di dalam opera-opera kabaret, masuk sebagai geisha, sampai kemudian di Surabaya ada namanya Kembang Jepun. Kira-kira di Tulungagung enak. Ya. Jepun apa enggak? Ya. Bahkan di situ ada yang namanya bis guling. Oh ya, bis guling. Ya, perapatan bis guling itu loh. Itu dulu markasnya tentara itu. Dan di situ banyak sekali opera tahun 1920 sudah ada. Di Tanjung Perak, Tanjung Priok, ya. Di daerah yang dulu angker itu sekarang rawa-rawa. Itu dulunya 1920-an ya, menjadi pusat-pusat peristirahatan para pelaut. Dan di situ banyak kabaretnya. Jadi Jepang sudah masuk jauh-jauh hari dengan memasukkan telik sandi ya berupa para geisha maupun kemudian para pekerja lepas. Dan mereka itu sudah menggambarkan memapping Indonesia itu sejak lama. Karena apa? Nanti kalau meletus perang Pasifik, mereka kemudian bisa menguasai sumber-sumber daya. Karena itu begitu masuk 1942, begitu mereka itu sudah masuk, mereka langsung menduduki tempat-tempat senjata. Kedu itu langsung kemudian daerah minyaknya dikuasai. Kemudian tempat penanaman jarak itu semuanya tiba-tiba sudah ada semua lahan. Siapa yang mempersiapkan? Ya, jadi jauh-jauh hari Jepang itu ya, sudah mempersiapkan untuk perang Pasifik itu. Dengan cara bagaimana? Dengan memasukkan tulik sandi itu sebanyak-banyak. Karena itu ikhwafillah, tapi ujung-ujungnya apa? Sebagai penyembah berhala atau musyrik ya. Sampai-sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika tidak mau saya kiri itu rukuk ya di hadapan ya Dewa Matahari menghadap ke timur, dia tidak mau, sampai kemudian diduduk tangannya ini. Sampai dia mau sekir, tapi beliau tidak mau. Jika dengan doa beliau, maka penduduk Surabaya, Jombang, Mojokerto sekitarnya demo di penjara. Ini beliau kemudian dikeluarkan. Jadi ma'asyiral muslimin, ketabahan para ulama itu jelas. Karena apa? Akidah. Apa orang Jepang tidak tahu? Karena banyak mereka itu yang kemudian dimasukkan ke pondok pesantren, kemudian ya dapatkan ya asuhan bagaimana Islam. Bahkan ada Islamologi itu di antara tentara Jepang. Bahkan yang menginisiasi Miyai itu kemudian dijadikan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi pemimpinnya ke atas usulan Jepang. Sehingga nanti terbentuk ya partai Masyumi itu juga untuk ngadai supaya ya, orang-orang Islam dan tidak melakukan protes yang berlebihan. Itu semuanya by design. Dalam rangka apa? Sebenarnya ya kolonialisme dan imperialisme. Kalau sekarang caranya sudah tidak dengan perang lagi. Caranya dengan bagaimana? Dengan medsos. Jadi orang dengan medsos itu ternyata bisa dikendalikan ya, secara berjamaah. Bahkan di situ kan ada alarm sholat ya. Sholat memang ya digunakan untuk sebagian orang. Ya, tapi yang banyak disetel kan bukan itu kan.
Itu kan real atau torikoh scrolliyah ya. TikTok itu yang kemudian dijadikan hiburan. Sehingga seluruh ekspektasi orang untuk bepergian, untuk kuliner, untuk dharma wisata, untuk apapun, mereka bisa melihat barang mewah hanya dengan ya buka medsos saja. Sehingga ekspektasi mereka terpenuhi. Kalau menurut hierarki Maslow itu kan ada basic need ya, kebutuhan pokok. Tapi ada extreme need yaitu kebutuhan ya penghargaan. Kemudian ada aktualisasi need yaitu adalah kebutuhan ya dihargai orang lain. Semuanya itu dipenuhi dengan melalui medsos. Sehingga kalau jangan posting dalam bentuk apapun, sing like itu mesti ada. Ya benar. Jangan masukkan slot. Dan menurut penelitian dari Harvard University, itu ternyata kalau orang itu kemudian mendapatkan notifikasi, itu ternyata hatinya itu jadi marem. Dan itu menimbulkan hormon dopamin itu keluar. Dan hormon dopamin itu akan berangus seluruh aktivitas. Karena apa? Dia sudah terjebak di dalam like, subscribe, ya, dan jempol tadi. Sehingga akhirnya semua pekerjaan itu menjadi terabaikan. Dan Harvard juga meneliti ternyata anak yang sejak kecil itu membantu orang tuanya isah-isah, mencucikan baju, kemudian membantu urusan rumah tangga. Ternyata anaknya sejak kecil dikondisikan demikian, hampir 100% menjadi sukses. Tapi kalau dia tidak pernah mengerjakan sesuatu, kemudian dimanjakan, biasanya akan mengalami kesulitan adaptasi ketika masa dewasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa Rasulullah itu ketika dihadunai, dipelihara oleh Halimah Sa'diyah, maka beliau mengerjakan semua pekerjaan, ya. Anak-anak itu sejak dari mengembala kambing, membantu mengambilkan kayu, kemudian mengambil rumput, ya, kemudian ya beliau itu pekerjaan sehari-hari dilakoni oleh Rasulullah ketika masih kecil. Dan itu kemudian ya dilakoni lagi ketika pada usia 6 tahun itu diserahkan kepada ibunya. Ibunya meninggal, dia diasuh oleh pamannya, maka dia kemudian bekerja untuk ya orang kaya di Mekah itu dengan angon wedus. Artinya apa? Sejak kecil dia itu kemudian berlatih untuk bekerja. Dan itu menurut penelitian daripada Harvard University, ternyata kalau orang itu kemudian bisa melakukan hal yang demikian, anak-anak itu hampir semuanya bisa sukses. Sekarang kalau kemudian terjebak dalam TikTok, kira-kira bisa apa enggak? Kalau mereka kemudian terikat pada real, kira-kira bisa enggak? Dan itulah yang nanti akan membuat mereka itu diperbudak dengan cara bagaimana? Menjadi customer abadi, pelanggan abadi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita kemudian melihat ya fenomena yang terjadi sekarang ini, jadi negara besar sekarang nggak perlu dengan menggunakan perang. Mereka sekarang berusaha untuk memperebutkan sumber daya alam itu dengan cara bagaimana? Sumber daya alam sekarang sudah menipis kan? Indonesia sudah dikapling-kapling. Ya benar. Dan kemudian negara-negara lain ya sudah mulai berkurang. Inggris itu sudah mulai kedinginan. Karena apa? Gas dari Uzbekistan maupun Kazakhstan itu kemudian banyak yang tidak bisa teralirkan. Karena apa? Ketandek di Suriah sama di Palestina. Karena itu permasalahan yang pokok, ya supaya kemudian negara Eropa itu tidak kehilangan energi, mereka harus bisa membebaskan Gaza, Suriah itu dikuasai oleh Amerika atau Rusia. Ini yang paling sulit kan itu ya. Ya, karena itu kenapa sekarang pergolakan itu beradanya ada di timur. Karena itu ikhwanifillah, asakumullah wa iyyakum. Maka kalau antum melihat loh pertikaian kok yang kono terus orang mari-mari itu kenapa? Itu karena memang itu tempat yang paling strategis untuk ya memberikan energi ya dari Kazakhstan, Uzbekistan, ya, Asia Tengah untuk menuju ke Eropa. Inilah ya kemudian menimbulkan banyak konflik yang berkepanjangan. Untuk negara ketiga seperti negara kita itu tidak perlu dengan perang. Dengan medsos mereka sudah bisa dikuasai. Sehingga berapa banyak dari kita itu yang kemudian ibadahnya menjadi tidak ikhlas. Nah, yang bisa menerangi daripada kubur itu ada 7. Yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Kalau masa sekarang kita bisa ikhlas tidak dalam beribadah? Sulit, Mas. Apa-apa semuanya didokumentasikan. Apa-apa semuanya kemudian masuk sebagai konten.
semuanya, yaitu kemudian ditampilkan sebagai sebuah performance. Sehingga kitmanul amal itu menjadi sangat sulit sekali. Coba antum bisa melihat ya, bin kunuzil jannah yang merupakan salah satu daripada harta kekayaan kita di surga itu cuma ada 4. Yang pertama adalah ikhfaul amal, yaitu kita menyembunyikan amal. Sekarang ini kira-kira bisa enggak kita menyembunyikan? Yang kedua, kitmanul musibah. Kita berusaha untuk kalau ada musibah itu ditutupi. Sekarang enak musibah kan malah di share. Jadi kayak status di share. Ya apa enggak? Kira-kira jadi kekayaan surga apa enggak? Yang ketiga apa? Silaturahim. Silaturahim itu hampir semuanya keperugel semua. Dengan apa? Dengan kepentingan nafsi. Karena orang Jawa itu pager mangkok itu lebih kuat daripada pager tembok. Ya, ala kulli hal sekarang ternyata kemudian buat manusia itu untuk silaturahim saja sangat. Kemudian yang keempat, qaulu hauqalah. Hauqalah itu apa? Kalimatun la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Menempatkan semua daya dan kekuatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, itu sangat dahsyatnya pada era sekarang ini. Sehingga untuk ikhlas ibadah sekalipun, menyembunyikan kenikmatan atau menyembunyikan musibah itu sulit sekali. Kemudian yang kedua, yaitu adalah birrul walidain. Birrul walidain itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ma'asyiral muslimin, ada seorang dokter dari Saudi, itu begitu sangat terharunya ketika dia didatangi pasien yang usianya sudah 70 tahun. Dan kemudian dia dengan anaknya itu, yang anaknya dengan tekun itu kemudian gandeng si ibu tadi. Dan si ibu tadi ketika diperiksa, muteri dokter sambil teriak. Ya, sambil teriak. Dan kemudian ya ditanya, ini sakit ibumu sejak kapan? Ya, sejak saya balik. Dia ngopeni ibunya sejak balik sampai kemudian usianya 70. Ya keinginan ibunya cuma satu, yaitu apa? Pengen umroh. Dia pengen umroh tok itu loh. Jadi ketika dia tidak bisa dikendalikan di ruang praktek, Bu, dengan nanti nggak duduk, nanti kita tidak jadi umroh, langsung duduk dia. Dan itu beliau memeliharanya sejak kapan? Sejak beliau itu baik. Dan ternyata bapaknya itu tidak bertanggung jawab. Kemudian ibunya sudah hamil dia, tinggalkan begitu saja. Kemudian dia diopeni pamannya, itu dia sudah balik. Allah memberikan rezeki yang banyak pada dia. Dan dia ngopeni ibunya sampai usia 70. Mungkin antum kalau ngopeni 1 tahun, 2 tahun mungkin ya tidak kuat. Ini ngopeni sejak balik sampai sekarang. Dan ibunya itu mengalami yang namanya kemunduran mental sejak kecil. Tapi diamili oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini menunjukkan bahwa birrul walidain itu ternyata mempunyai efek yang sangat dahsyat sekali. Sehingga itu kemudian memberikan si anak tadi itu rezeki yang tanpa habis tadi. Jadi yang kedua adalah birrul walidain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah silaturahim. Jadi yang menerangi alam kubur itu adalah silaturahim. Kalau silaturahim itu dilakukan, maka orang itu akan cepat bersatu antara satu dan kemudian yang keempat, ala yudhi'a umrohu fil maksiat. Jadi tidak mengumbar masa mudanya untuk bermaksiat. Nah itu kenapa yang ditanyakan la tazula qadama 'abdin hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser anak Adam pada hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 hal. Wa an umrihi bima afna. Umurnya digunakan untuk apa? Wa an sababihi bima ablah. Dan tentang masa mudanya, ya diisi dengan apa? Wa an ilmihi min aina man amilabi. Dan tentang ilmunya, sudah diamalkan atau tidak? Wa an malihi. Dan tentang hartanya, min aina kasabu wa fima fa'angfaku. Dari mana dia mendapatkan, mana dia menginfakkan. Jadi pertanyaan kita adalah tadi, wa an sababihi. Yaitu yang berkaitan dengan masa muda. Habiskan untuk apa?
Ma'asyiral muslimin, kenapa kita kalau sudah sepuh ini senang ngaji? Ya karena kita sudah dikurangi nafsunya itu sampai 50%. Wis ra iso apa-apa gur tolak, golek. Tapi ketika antum jek muda, gas, antum nanti punya banyak keinginan itu tidak bisa dikendalikan kecuali dengan apa? Dengan iman. Karena itu kenapa? Ala yudha'u umrihi ya, fil maksiat. Tidak membiarkan umurnya itu dihabiskan untuk kemudian yang kelima yaitu adalah ala ayyajahada ya bi ta'ah. Yaitu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ala yattabi'a hawahu. Kemudian tidak memperturutkan hawa nafsunya. Dan yang keenam yaitu adalah ayyak surah zikrullah, yaitu harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah, dua hal ini yang akan terus mengalir terus menerus dalam kubur kita. Dan itu harus bisa kita create ya, dengan berbagai amalan tadi. Kira-kira nyonggah apa tidak untuk menambeli seluruh maksiat kita yang membuat amalan kita tidak bisa naik ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa kita naik apa tadi? Kan ada musyrik, sakhinan, kahinan, syahiran. Nah, ya akhiril hal tadi itu merupakan bentuk daripada ya kita harus melawan tadi dengan apa? Sesuatu yang bisa menerangi kubur kita. Dan itulah hakikatnya daripada sirat minal haq wal batil. Tarungan abadi antara yang hak dengan yang batil itu dalam skala pribadi. Kalau yang besar nanti lain lagi. Karena memang kita ya dipecah-pecah itu oleh the man behind screen ya. Orang yang di belakang layar entah itu siapa ya. Yang jelas mereka itu menciptakan komunis, menciptakan kapitalis, menciptakan orientalis, menciptakan ya pragmatisme, menciptakan ya banyak ideologi sekuler dalam rangka untuk kemudian ujung-ujungnya apa? Memuaskan hawa nafsu. Kalau kemudian mereka itu memuaskan hawa nafsu, kemudian merajalela di mana-mana, kira-kira nanti itu akan berhenti kalau apa? Kalau Islam masuk. Dulu itu tahun 80-an, orang ceki, orang judi, orang nalo, SD, SB, buntut itu. Sore ini yang gerdu-gerdu sih, mau matematika kabeh. Mungkin Pak Mujiono bisa ditanyakan ya, dia itu dulu di Jalan Sumba ya. Itu kalau bar maghrib gini, usum wong sholat, wong PKI itu malahan nyanyi-nyanyi, kegugitan. Ya, kemudian juga apa itu? Non sewu, Al-Ghifari itu dulu markasnya komunis. Ini pas beliau masih kecil itu, dia bisa melihat di situ rapat-rapat ya lekra, rapat hanya di situ. Ya, ketika kemudian jadi Gestapo, nah itu ya, yang terjadi memang tim-tim sekali daerah situ. Bayangkan ya, di pelosok Krep kan banyak antrinya, banyak antrinya Mbak Gofur dulu ya. Itu kalau kita orang-orang Islam itu sedang sholat maghrib, main badminton, main musik, main keroncongan, pro kontra seperti itu. Juga di masjid, ya jamiknya Tenggalek, ketika orang-orang pada sholat Jumat, itu mereka itu ngedeknya di halaman itu adalah wayangan sama ludrukan. Terus lakonnya apa? Gusti Allah mantu. Ya, di depan masjid itu, sampai masjid itu pray sampai beberapa hari. Karena apa? Bis to bis dengan ya, orang komunis. Jadi akibatnya antum enggak menangi zaman yang seperti itu. Zaman dulu itu kalau antum melihat sejarah-sejarah lama ya, baik itu sekarang oleh sekuler atau Islamis, Aris, hampir semuanya sama kalau kemudian menggambarkan tentang kehebohan dan keganasan daripada ya, komunis tadi. Karena komunis memang style supaya mereka tidak ya beragama dan benci kepada agama. Sehingga ma'asyiral muslimin omben-omben tidak karu. Coba antum lihat zaman dulu itu yang meluncurkan hanya perempuan boleh dengan perempuan, laki-laki dengan seksual dan lesbian, itu ternyata Gerwani.
Karena ketuanya Gerwani pada saat itu ternyata lesbian. Sehingga akhirnya kemudian membuat ya, ajaran itu diterima oleh banyak hal. Sehingga permisivisme itu kemudian merebak di mana. Bayangkan ya ketika Bapak mertuanya SBY, Pak Sarwedi, kita kemudian masuk ya di Surakarta, masuk Yogyakarta lewat Klaten, ya dihadang Gerwani itu dengan cara bagaimana? Telanjang. Ya kan, dihadang Gerwani dalam keadaan nek imane gak kuat ya, improne mesti. Itu salah satu untuk mengajarinya. Kemudian dia dengan tegas itu menindak para Gerwani tadi. Karena itu Ikhwanillah, antum bisa bayangkan ya, Pak Bupati Suryo, Gubernur Suryo, ketika pulang dari Jakarta itu di dekat di Mantingan. Dan beliau itu diseret oleh jeep itu sampai 20 kilo oleh PKI. Yang kemudian dua pengawalnya meninggal duluan, nggak kuat disiksa. Gubernur Suryo sekarang makamnya ada di Magetan itu. Alas Joko sepatu mingkok kanan. Nanti antum bisa melihat ya di situ beliau itu ternyata diseret dengan jeep hardtop itu ya sampai 20 kilo mengelilingi alas Mantingan. Dia ternyata tidak meninggal. Ini siksaan dari orang komunis yang sangat luar biasa. Karena kalau antum nanti ya lewat Mantingan situ ada monumen Surya, antum berhenti sejenak sambil buka googling apa Gubernur Surya dan melihat perjuangan beliau. Dia sudah dielek nih oleh ya, Pak Karno, Bung Hatta itu pulang dulu bahaya. Sampai pulang dari Jogja ke Madiun karena beliau ada urusan di Madiun. Nanti sampai akan menghadapi banyak sekali orang-orang komunis yang biaran di sini. Jadi beliau tetap teguh. Saya harus pulang. Inilah yang kemudian membuat beliau menjadi syahid ya. Nah, beliau itu pertama ya yang mengubarkan November. Jadi antum harus ingat ya, mengubarkan 10 November bukan Bung Tomo saja. Tapi termasuk juga Gubernur Suryo itu dan juga lakukan ya, advokasi pada pejuang dengan cara bagaimana kalau kan dengan RRI ya. Kalau beliau langsung mendatangi satu persatu. Ini satu klasemen perjuangan ya dari Fisabilillah, Hizbullah, KR, BKR itu yang menggerakkan beliau. Tapi yang metu di sejarah itu malah Bung karena jasa beliau jarang kemudian bisa diungkap itu dalam sejarah. Nah itu ma'asyiral muslimin, insya Allah itu menjadi ya, pahala bagi Gubernur Suryo tadi. Tapi yang jelas ini merupakan pelajaran yang berharga buat kita bahwa perjuangan kita itu ya cuma anak bangsa yang korban karena apa? Permainan ideologi lawan. Ideologi komunis, ideologi kapitalis. Coba kapitalis membuat PIK itu membuat negara dalam negara kan. Sampai dia cuma bengok-bengok protes ya. Gubernur Kohot sebagainya menampilkan begitu. Cuma itu saja. Hasilnya apa? Ya tetap sistem itu akan berjalan. Hampir semua naga nanti akan menguasai resources terutama daripada bangsa kita. Ujung-ujungnya apa? Rakyat orang komanan lagi. Memang sudah begitu. Perlu dijajah juga tidak komanan. Kalau merdeka juga tidak komanan. Karena apa? Itu tadi. Ada yang kemudian ya bisa disogok. Zaman dulu yang disogok kan ya para pejabat yang diangkat oleh Belanda. Kalau sekarang yang direstui oleh orang-orang yang mempunyai harta yang bisa menguasai. Saya kira begitu, Ikhwan Fillah. Ini adalah sebuah nilai yang harus kita ambil bahwa orang itu kalau ingin yaitu tetap bisa eksis sampai hari kiamat, kuburannya alir pahala yang terus 7 itu harus digenapi. Supaya kemudian amalan kita tetap naik, hati-hati dengan amalan tadi. Disirik sampai kemudian qati'ur rahim. Karena semuanya itu akan membuat berantakan amal kita. Nah, sekarang itu zaman sulit, orang-orang biasanya pakai shortcut. Shortcut itu apa? Jalan pintas. Lewat dukun. Minta ditolak, dukun bertindak. Saya kira begitu. Assalamualaikum.
Sampai nafal nggak tekon. Insya Allah lah. Mesti saya share ya. Lain waktu gitu materinya saya share di grup. Cuma biasanya saya share itu setelah agak lama ya. Supaya jangan tetap belajar. Insya Allah demikian. Ya, karena saya melihat di kitabnya Mbak ini harus moto dulu kan. Kadang-kadang sulit. Ya, di Faro itu Saniyah ada. Dan di Confident juga ada. Masuk Ikhul Ibad juga ada. Diambil semua kitab-kitab ya klasik itu ada semua. Saya kira begitu. Semoga bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.